Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Ibu Nars Heni Aguspita Dewi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, serta semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri presentasi saya hari ini. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang mungkin sering dianggap biasa aja, tapi sebenarnya penting banget, yaitu pornografi dan bagaimana kita bisa melindungi diri dari dampaknya. Seperti yang teman-teman ketahui ya, di era digital sekarang, internet itu udah jadi bagian yang gak bisa terpisahkan dari hidup kita. Mau cari hiburan, belajar, atau komunikasi, semuanya ada di sana. Semuanya butuh internet. Tapi sayangnya, nggak semua konten yang disediakan di internet itu positif. Salah satu yang negatifnya yaitu pornografi. Nah, banyak orang yang mikir kalau pornografi itu cuma hiburan biasa. Padahal efeknya itu bisa serius banget buat otak. Bisa serius banget buat otak, mental, dan kehidupan kita. Makanya kita bahas lebih dalam mengenai pornografi ini, gitu. Nah, kita mulai dari pengertian pornografi. Nah, apa sih itu pornografi? Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi itu mencangkup segala bentuk gambar, tulisan, suara, video, atau bahkan pertunjukan yang mengandung unsur seksual atau kesusilaan. Contohnya apa? Contohnya film atau iklan yang menampilkan tubuh secara eksplisit untuk menarik perhatian. Nah, terus juga konten di media sosial yang mengandung unsur seksual, baik berupa foto, video, ataupun bahkan chat. Kalau di media sosial biasanya di TikTok, YouTube, terus Instagram, dan lain sebagainya. Terus video game, kalian kalau misalnya bermain video game yang karakternya itu kayak seksi-seksi gitu, nah itu termasuk unsur seksual yang mengandung unsur seksual yang kadang tanpa disadari bisa berpengaruh terhadap pola pemainnya gitu, dan itu harus dihindari ya. Nah, mungkin banyak yang mikir, itu mah cuman gambar atau video doang, nggak ngaruh apa-apa bagi kehidupan saya gitu. Tapi tunggu dulu teman-teman, ternyata ada efek jangka panjangnya gitu. Jadi kalian harus berhati-hati, senantiasa berhati-hati dalam bermedia sosial. Harus bijak, kita harus bijak terhadap media sosial, terhadap penggunaan media sosial. Terus yang kedua nih, kenapa pornografi itu berbahaya? Pornografi itu berbahaya. Banyak orang yang gak sadar kalau pornografi itu bisa bikin kecanduan. Sama kayak narkoba lah, pornografi itu bisa bikin kecanduan. Sekali nonton, otak kita bakal minta lagi, terus menerus minta lagi. Dan ini karena pornografi itu memicu hormon dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang sesaat. Tapi kalau berlebihan malah bikin ketergantungan gitu. Sebenarnya pengeluaran hormon dopamin itu sehat, tetapi kalau misalnya terus-terusan maka itu nggak sehat juga, nggak normal, dan malah bakal merugikan seperti itu. Contohnya misalnya nih, ada kasus seorang remaja yang awalnya cuma iseng nih nonton film dewasa pornografi, tapi lama-lama kelamaan jadi kecanduan sampai setiap hari itu harus nonton gitu. Ini bikin dia susah fokus belajar, sering bolos, bahkan mulai menarik diri dari pergaulan, jadi kurang gaul gitu. Terus juga ada beberapa orang yang kecanduan pornografi mengaku sulit merasa puas gitu dalam hubungan nyatanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah nikah terus kecanduan pornografi, jadi merasakan aktivitas seksual yang nyata itu tidak puas gitu kalau tidak dibarengi dengan nonton pornografi dalam berhubungan seksualnya gitu, karena otaknya itu udah terbiasa dengan ekspektasi yang gak realistis dari film-film porno. Kalau di film-film porno itu kan kurang realistis lah, apa-apanya gitu, apa-apa adegan yang ada di dalamnya itu kurang realistis, jadinya kita tidak mampu untuk mengekspresikan di dalam dunia nyata, maka kita
pelariannya ke nonton gitu. Ada juga yang awalnya cuman konsumsi konten pornografi biasa, tapi karena terus menerus akhirnya mencari konten yang lebih ekstrim dan berbahaya gitu. Jadi kalau misalnya ya hubungan seksual di dalam pornografi itu biasa-biasa aja lah, kasual, setelah keseringan terus, maka dia mulai mencari konten-konten yang lebih ekstrim misalnya seperti BDSM, terus juga threesome dan lain sebagainya gitu, dengan gaya-gaya yang membahayakan gitu. Nah, selain itu dampak dalam kesehatan juga ada loh guys. Contohnya kebiasaan onani berlebihan bisa bikin lecet. Onani itu kalau di anak zaman sekarang itu coli ya, onani itu. Mohon maaf ya kalau agak tidak sopan. Nah, dengan kebiasaan onani berlebihan ini bisa bikin lecet, terus luka, bahkan infeksi yang serius. Ini bukan mitos ya, menurut dokter, onani yang dilakukan berlebihan bisa menyebabkan borok atau luka lah alat kelaminnya dan beresiko juga untuk terinfeksi. Terus yang selanjutnya ada tanda-tanda kecanduan pornografi. Jadi kita akan bahas tanda-tandanya, terus kalian introspeksi diri, ada gak di dalam tubuh kalian, di dalam gerak-gerik tubuh kalian gitu. Mungkin kita gak sadar ya kalau diri sendiri atau orang di sekitar kita itu udah mulai kecanduan pornografi. Nah, ini dia beberapa tanda-tandanya. Yang pertama, suka menyendiri dan menghindari interaksi sosial. Nah, siapa di sini nih yang suka menyendiri dan menghindari interaksi sosial? Contohnya nih, contoh nyatanya ya, ada anak yang dulunya suka nongkrong misalnya sama teman-temannya, suka main, tapi tiba-tiba sering mengurung diri di kamar. Setiap ditanya jawabannya selalu lagi sibuk, padahal sebenarnya dia lagi nonton konten pornografi gitu. Jadi kalian kalau misalnya ada teman-teman yang suka nongkrong tiba-tiba susah diajak nongkrong, nah itu juga patut dicurigai ya teman-teman. Terus yang kedua, susah fokus belajar, terus nilainya turun. Contohnya, awalnya rajin belajar, tapi ketika kecanduan pornografi jadi sering begadang, nonton, dan malas belajar. Akhirnya nilai pelajarannya itu turun drastis gitu. Terus selanjutnya, sering berbicara jorok atau berperilaku jorok. Contohnya nih, ada teman yang awalnya biasa aja, tapi selalu sering Contohnya, mohon maaf ya. Contohnya ada teman yang awalnya biasa aja, tapi setelah sering nonton konten pornografi, mulai sering ngomong kasar atau jorok tentang hal-hal seksual. Bahkan ada juga yang suka menggoda teman lain dengan cara yang nggak pantas gitu. Jadi patut dicurigai ya dengan perilaku-perilaku yang menjijikan seperti itu. Perlu dihindari lah ya gitu. Kalau ada teman-teman kalian yang mengeluarkan tanda-tanda seperti itu, kalian harus waspada. Terus juga nasihatilah kalau teman dekat ya. Terus yang selanjutnya ada suka berhayal tentang hal-hal yang berbau pornografi nih. Contohnya misalnya ya, ada saat duduk di kelas atau di tempat umum, pikirannya malah melayang ke adegan-adegan dari pornografi yang ditonton sebelumnya. Jadi kalian harus waspada nih sama teman-teman yang suka ngahuleng, suka apa ya, pokoknya suka menyendiri, terus pikirannya tuh kosong gitu. Kita harus waspada. Terus kita kalau misalnya ada teman yang seperti itu, ajak ngobrol gitu, supaya dia tidak terus-terusan melamun gitu. Terus yang selanjutnya, cepat marah atau tantrum kalau dilarang nonton konten porno. Contoh lagi ya, ada anak yang setiap kali diminta berhenti nonton atau HP-nya disita sama orang tua, langsung ngamuk, langsung marah-marah, bahkan bisa sampai membanting barangnya, karena otaknya itu terus meminta pornografi kalau sudah kecanduan seperti itu. Kalau beberapa tanda ini mulai terlihat ya di kamu atau di teman-teman kalian, di sekitar kalian, mulailah segera cari solusi supaya gak makin terjebak dalam kecanduan ini gitu. Terus yang selanjutnya nih, gimana cara menghindari atau berhenti dari pornografi? Aku bakalan kasih tips nih buat kalian-kalian yang sudah kecanduan, sudah terlanjur kecanduan dalam pornografi gitu. Tenang ya, buat yang udah terlanjur kecanduan atau mau mencegah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan.
Yang pertama, kurangi screen time. Karena konten-konten pornografi ini ada di handphone, otomatis screen time-nya juga kalau mau mengurangi pornografi harus dikurangi screen time-nya. Batasi waktu main HP, terutama di malam hari. Coba alihkan dengan baca buku, olahraga, atau hal-hal yang positif lainnya. Terus yang kedua, alihkan perhatian ke hobi lain. Daripada nonton hal yang negatif ya, coba cari hobi baru seperti menggambar, olahraga, atau belajar skill baru seperti coding, ngoding, memasak. Pokoknya hal-hal hobi-hobi yang positif. Terus yang selanjutnya, jaga komunikasi dengan orang sekitar. Jangan menyendiri, coba lebih sering ngobrol sama teman-teman, keluarga, atau mentor, atau guru kita, dosen kita mungkin, siapapun yang bisa diajak ngobrol supaya kita gak ngerasa sendirian dan lebih termotivasi buat berhenti gitu. Terus yang selanjutnya nih, kalian catat ya buat dipertimbangkan nih untuk kalian yang sudah kecanduan nonton pornografi. Kalian pertimbangin nih yang mana nih yang gampang gitu buat dilakuin untuk terlepas dari kecanduan pornografi ini. Terus yang selanjutnya ya, tips yang selanjutnya, gunakan filter atau aplikasi pemblokir konten negatif. Jadi kalian kalau misalnya di HP-nya udah najis banget gitu, udah banyak yang kotor, konten-konten kotor, kalian nih aku ada rekomendasi aplikasi buat kalian seperti Safe Search di Google atau NetNanny yang bisa ngebantu kalian buat nyaring konten negatif di internet gitu. Terus yang selanjutnya, banyak banget ya tipsnya. Batasi penggunaan internet dan media sosial. Kita unfollow akun-akun yang sering membuat konten yang gak sehat. Misalnya kalian nge-follow artis pornstar gitu, kalian unfollow lah artis-artis seperti itu yang sekiranya gak ada manfaatnya gitu. Terus mulai ikuti akun yang lebih inspiratif dan edukatif. Misalnya Messi Judge, Nadia Omara, yang pokoknya yang berhubungan dengan hal-hal yang positif. Terus dan itu yang terakhir ya, tips yang terakhir. Jadi kesimpulannya, pornografi itu bukan cuma sekadar tontonan biasa, tapi bisa berdampak besar buat kesehatan mental, fisik, dan kehidupan sosial kita. Kita harus lebih bijak ya dalam menggunakan internet dan sadar akan dampaknya. Kalau ada di antara kita yang udah terlanjur kecanduan, jangan malu ataupun takut. Yang penting kita sadar dan juga mulai bertindak. Semua orang bisa berubah ke arah yang lebih baik kalau ada kemauan gitu. Thank you banget ya buat waktunya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh diajukan pertanyaannya. Saya pamit undur diri. Kalau gak ada pertanyaan, kalian bisa chat di kolom chat untuk bertanya. Nanti sama moderator boleh diajukan kepada saya. Jadi saya pamit terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.